طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. هذا اليوم نحن نلتقي لدراسة علم اللغة العام والحمد لله هذا اليوم أنا إن شاء الله سأشرح لكم عن علم الأصوات وعلم وظائف الأصوات وما الفرق بينهما. أولا يعني علم الأصوات أو الفونيتيك. تعريفه يعني دراسة الأصوات من حيث كونه أحداثا منطوقة بالفعل لها تأثير سمعي معين دون النظر في قيم هذه الأصوات أو معانيها في اللغة المعينة. Ini adalah dirasatul aswat, studi tentang bunyi bahasa ya. Pada saat kita pada saat dia diucapkan kemudian memiliki pengaruh terhadap pendengaran ya, ta'thirus sam'i ya, tanpa memperhatikan makna suara ya, tanpa memperhatikan makna suara tersebut ya di dalam bahasa tertentu ya. Jadi untuk fonetik ini adalah studi tentang bunyi bahasa yang pada saat kita ucapkan itu memberikan pengaruh besar terhadap indera pendengaran, namun di sini tanpa memperhatikan makna suara tersebut dalam bahasa tertentu, apapun itu bahasanya. Atau al-ilmu alladhi يدرس ويحلل ويصنف الأصوات الكلامية من غير إشارة إلى تطويرها التاريخي وإنما فقط بالإشارة كيفية إنتاجها وانتقالها واستقبالها. Itu adalah ilmu yang mempelajari, menganalisa, dan mengklasifikasikan suara atau huruf tanpa dikaitkan dengan perkembangan historisnya dan hanya membahas tentang memproduksi, menyampaikan, dan menerima suara. Nah, jadi di sini catatannya adalah hanya membahas tentang memproduksi, menyampaikan, dan menerima suara. Berarti di sini tanpa memperhatikan makna dan hanya fokus terhadap bunyi-bunyi yang didengar. Dalam studi bahasa Arab, ulama yang sangat terkenal dengan konsentrasinya terhadap ilmu aswat, ini dikenal sejak awalnya adalah Khalil Ahmad Al-Farahidi. Fonetik itu terbagi kepada 3. Ada fonetik akustik, auditoris, dan organis. Untuk fonetik akustik ini adalah ilmu yang pelajari tentang gelombang suara dan bagaimana mereka didengarkan oleh telinga manusia. Jadi gelombang suara yang masuk pada saat si pembicara menuturkan bunyi-bunyi ya kepada si pendengar. Kemudian fonetik auditoris ya, ilmu yang mempelajari persepsi bunyi, terutama bagaimana otak mengolah data yang masuk sebagai suara. Jadi kalau akustik itu gelombang yang masuk ke pendengaran, ke telinga manusia, kemudian pada saat di telinga itu dioper ke otak, kemudian otak mulai mengolah bunyi-bunyi yang didengar itu, ini bunyi apa, keluar dari mana. Ya. Kemudian ada fonetik organis. Nah, ilmu yang pelajari posisi dan gerakan bibir. Jadi ketika ini bunyinya seperti ini, oh ini berarti ini seperti B ya hurufnya. Oh, berarti ini bertemu 2 bibir. Ini adalah organnya adalah lidah atau ujung lidah, tengah lidah atau pangkal lidah yang bertemu dengan gigi atas. Nah, atau gigi atas yang bertemu dengan pangkal lidah contohnya. Dan organ-organ manusia lainnya yang memproduksi suara dan bunyi bahasa atau yang alat artikulasi gitu ya. Jadi di sini pada fonetik organis ini sudah diolah ya bagaimana organ itu bertemu sehingga menghasilkan bunyi yang dipersepsikan gitu ya. Jadi begitulah kerja otak ya yang sangat luar biasa. Nah, karena apa?
karena setiap bunyi yang masuk gitu ya, berapa banyak kita mengungkapkan huruf yang terdiri dari kata, yang kemudian kata terdiri dari kalimat gitu ya. Nah, maka dari, untayan huruf kata dan kalimat tersebut itu diolah sedemikian rupa oleh otak gitu ya, yang dipreteli satu persatu dari, bunyi suaranya itu, ya, dari huruf gitu ya, mulai dari huruf. Nah, bayangkan. Nah, berapa kecepatan kita, itu diatur diolah oleh otak gitu ya, berapa durasi kita mengungkapkannya, itu diolah oleh otak. Tanpa kita sadari, otak sudah mengolah hal tersebut gitu. Nah, begitu hebatnya otak kita yang perlu kita jaga gitu ya. Kemudian, amaliyatun nutq aswatul lughah ini bunyi yang dihasilkan melalui kerjasama. Jadi ini proses pengucapan bunyi bahasa itu bagaimana prosesnya. Berarti untuk ini bunyi itu dihasilkan melalui kerjasama antara udara dari paru-paru, ya. Jadi tidak terlepas ya, tidak hanya alat-alat artikulasi yang di bagian wajah saja gitu ya, tetapi juga mulai dari paru-paru. Nah, kemudian lalu bekerja sama dia dengan alat-alat bicara atau alat-alat artikulasi atau artikulatoris gitu ya. Nah, di mana udara paru-paru adalah sumber energi utama sehingga bisa menghasilkan bunyi. Nah, pada saat bernafas, udara yang dihembuskan itu kemudian mendapatkan hambatan di berbagai tempat alat ucap kita dengan berbagai cara sehingga menghasilkan sehingga terjadi bunyi dan menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Tempat atau alat bicara yang dilewati itu seperti tenggorokan, pangkal tenggorokan, kemudian rongga mulut, rongga hidung. Nah, pada waktu udara mengalir keluar itu pita suara dalam keadaan terbuka. Kalau tertutup maka tidak akan keluar bunyi. Jadi faktor utama dan pertama terjadinya bunyi itu adalah keluar dari udara dari paru-paru, kemudian pita suara. Nah, baru berfungsi alat-alat bicara dalam menahan udara yang keluar, apakah mulut nanti atau gigi, nah atau tenggorokan nanti. Nah, jadi dalam pembentukan bunyi, ya bagian-bagian organ tubuh manusia yang menyebabkan bunyi itu bisa berbeda-beda ya atau mempunyai fungsi biologi sendiri ya. Bersamaan fungsi ini ada bagian organ tertentu juga mempunyai fungsi tertentu. Ya, di antaranya adalah rongga dada, sekat rongga dada, paru-paru, saluran udara, kerongkongan, tenggorokan, ini ya. Ini sudah ada istilahnya al-qafasus sadar, al-hijabul hajiz. Nah, kemudian al-hijabul hajiz ya, ar-ri'atan, kemudian em, di sini saluran udara, ya, eh, saluran udara. Nah, kemudian saluran udara tadi ya. Ya, yang disebut dengan trakea itu, ya. Kemudian kerongkongan, tenggorokan, ya, halak, lisan, hunuk, al-luha, al-asnan, ya. Kemudian asyafah, ya. Jadi inilah organ-organ yang memang mempunyai fungsi masing-masing sehingga melahirkan atau membentuk bunyi, nah dan melahirkan bunyi yang berbeda. Sekarang kita masuk kepada ilmu ilmu al aswat atau diistilahkan dengan fonologi. العلم الذي يعالج الظواهر الصوتية ya الظواهر الصوتية من ناحية وظيفتها اللغوية ya. Jadi di sini ilmu yang mengamati fenomena fenomena bunyi ya الظواهر الصوتية من ناحية وظيفتها اللغوية yang mana menurut fungsinya sebagai bahasa ya. Nah, sehingga bisa dikatakan ini Krida Laksana, ya, seorang ahli linguistik bahasa Indonesia. Ini menyatakan juga bidang dalam linguistik yang menyelidiki bunyi bahasa menurut fungsinya. Menurut fungsinya. Jadi itu nanti bedanya yang antara fonetik dengan fonologi nanti. Nah, untuk kajian fonologi ini atau fon di sini ya sangat penting ya, baik fonetik maupun fonologi itu sangat penting karena satu sama lain itu erat kaitannya. Namun prosesnya itu memang fonetik dulu, baru kita fonologi. Nah, karena di sini ya tidak hanya
mengetahui bagaimana mengartikulasikan bunyi bahasa itu dengan baik dan benar, tetapi juga untuk mengetahui apakah masing-masing bunyi dalam sebuah bahasa itu dapat membedakan makna atau tidak. Nah, jadi yang mengetahui bagaimana mengartikulasikan bunyi bahasa itu dengan baik dan benar ini adalah kajian fonetik. Ya, tetapi untuk ini juga ya, kajian fon ini juga mengetahui apakah masing-masing bunyi dalam sebuah bahasa dapat membedakan makna atau tidak. Ini yang fonologi. Nah, karena jika bunyi suatu bahasa dipakaikan tanpa memperhatikan fungsinya masing-masing, tanpa memperhatikan maknanya, atau tanpa kita tahu bagaimana beda maknanya, maka itu tentu nanti akan terjadi kesalahan pada berbahasa pada saat berkomunikasi. Karena apa? Ya, berubah saja satu fonem, gitu ya, kemudian itu akan mempengaruhi makna gitu. Tapi kalau seandainya, yang kita maksud itu adalah contoh kuda dengan duda gitu ya. Kuda gitu ya, yang ingin kita sampaikan itu adalah kuda, tapi kita sebut duda gitu ya. Maka itu akan, terjadi kesalahan dalam berbahasa gitu. Karena apa? Karena makna ketika sudah berbeda, satu fonem saja pada satu kata, itu akan melahirkan makna yang berbeda. Nah, maka di sini kalau tidak tidak kita pakaikan ya atau kita menggunakan bahasa itu tanpa memperhatikan fungsinya masing-masing. Nah, sementara bunyi itu dia berfungsi dalam membedakan makna gitu ya. Maka bisa terjadi kesalahan dalam berkomunikasi dalam berbahasa. Nah, jadi bisa disimpulkan di sini antara fonetik dengan fonologi. Fonetik itu adalah ilmu yang menyelidiki sistem bunyi suatu bahasa tanpa memperhatikan dan membedakan makna, gitu ya. Sedangkan fonologi itu sebaliknya, ilmu yang menyelidiki sistem bunyi suatu bahasa dengan memperhatikan dan membedakan makna. Nah, di sini untuk fonem itu terbagi dua ya, fonem segmental dan suprasegmental. Kalau segmental itu adalah vokal atau soait dan konsonan atau soamit. Ya, sebagaimana vokal kalau dalam bahasa Indonesia a, i, u, e, o. Kalau dalam dan konsonannya adalah selain dari vokal tersebut. Sedangkan kalau dalam bahasa Arab itu seperti alif ya, waw itu vokal dan harkat ya, kemudian konsonan itu udah selain dari itu. Nah, kemudian fonem suprasegmental ini adalah jalinan atau susunan bunyi yang dapat membedakan arti suatu kata dengan kata lain. Jalinan di sini seperti tekanan, ya durasi yaitu kecepatan, kemudian nada pada saat kita mengungkapkan konsonan atau vokal yang sudah yang sudah tergabung tersebut gitu ya. Sehingga dengan tekanan itu juga bisa, lawan bicara memahami apa maksudnya atau makna yang kita sampaikan. Dari sana pun nanti akan keluar semantiknya ya, apakah senang kita atau sedih kah, itu juga akan mempengaruhi terhadap, bunyi yang kita keluarkan nantinya. Makanya kajian fonetik, fonologi ini yang memang akan berkaitan dengan morfologi, sintaksis, semantik, tidak akan terlepas dari sana. Nah, mungkin, itulah yang bisa disampaikan untuk kajian, fonetik dan fonologi. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi antum. Syukron jazilan ala ihtimamikum. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.